A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya laqad hilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alana min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Ya ghafur rabbana inna amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Hikmah, hiburan kisah dan motivasi hidup, di mana insya Allah kita akan belajar ya dari berbagai hal dalam kehidupan kita dan kehidupan orang-orang sebelum kita, dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, sehingga kita tumbuh menjadi pribadi yang tangguh di dalam kehidupan ini. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini di program Hikmah, ya, hiburan kisah dan motivasi hidup. Saya ingin mengangkat satu tema, yaitu tentang menanamkan 4 pondasi akhlak mulia di dalam diri sendiri. Sebagaimana yang kita sudah bahas di episode sebelumnya, bahwa akhlak mulia ini bagian dari perintah ya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an, ya, pembahasan terbesar setelah tauhid, ya, itu adalah tentang akhlak. Bahkan ujung dari kita bertauhid kepada Allah itu sebetulnya adalah bagaimana kita bisa berakhlak. Berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada sesama manusia, berakhlak kepada sesama makhluk Allah. Ya, apakah hewan, ya, berakhlak kita kepada lingkungan, ya, tanaman, ya, berakhlak juga kita kepada makhluk lain, ya, apakah jin, ya, ada itu, ya. Ada larangan yang kaitannya dengan bagaimana kita berakhlak kepada jin. Ada, ya. Salah satunya adalah larangan menghancurkan tulang hewan akikah, ya, masalah. Itu karena Nabi sebut itu makanan dari bangsa jin, makanan bagi saudaramu dari bangsa jin. Itu. Ya. Jadi itu bagian dari akhlak, gitu kan. Akhlak kepada hewan, ya, Nabi menyuruh kita kalau mau nyembelih, ya, sembelihlah dengan cepat, ya, dan alat sembelihnya tajam. Nah, itu juga akhlak. Jadi pembahasan besar di dalam Al-Quran ini tentang akhlak. Karena itu kemudian kita harus menjadi pribadi yang betul-betul Allah nilai kita sebagai orang yang berakhlak, sebagaimana Allah telah mengungkapkan keagungan akhlak Nabi Muhammad SAW. Nah, ya, Allah memuji langsung Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung, berakhlak mulia. Dan itu kemudian dicontoh oleh para sahabat, bagaimana mereka juga kemudian menjadi orang-orang yang mengedepankan akhlak mulia, ya. Kita lihat bagaimana kehidupan para sahabat Rasulullah di dalam kisah-kisah, ya, sahabat Nabi, ya. Yang masyhur kan ada 4, ya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, ya. Itu kan orang-orang yang luar biasa, ya, nama besar mereka di dalam sejarah Islam. Sayyidina Umar sampai sekarang, Sayyidina Utsman sampai sekarang rekeningnya masih ada. Ya, rekening tertua di dunia, ya, atas nama Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi hotel, ya, jadi banyak, ya, fasilitas-fasilitas, ya, atas kebaikan, ya,
Sayyidina Utsman bin Affan yang sampai sekarang masih langgeng. Kemudian Sayyidina Abu Bakar, ya juga luar biasa, Sayyidina Umar. Nah, karena itu kemudian kita jangan ketinggalan. Ya, kita juga harus mengikuti jejak-jejak mereka yang mengikuti jejaknya Rasulullah. Ya, nah, kenapa? Ya karena kan kita ingin masuk surga ya sebagaimana ajakan Nabi Muhammad kan begitu ya. Ya, bahwa Rasulullah SAW itu mengajak kita ke dalam agar masuk ke dalam surga. Nah, kalau kita pengen masuk ke dalam surga yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita ikuti jejak Rasulullah SAW dalam kehidupan. Ya. Di dalam menjalani kehidupan salah satunya adalah bagaimana beliau mengedepankan akhlak mulia. Jadi kita harus berjuang, ya sahabat itu, bagaimana diri kita ini dari hari ke hari semakin baik ya dalam konteks berakhlak. Baik kepada akhlak apakah akhlak kepada Allah, ini paling penting ya, akhlak kepada Allah. Kemudian akhlak kepada sesama manusia dan akhlak kepada sesama makhluk Allah. Kita beresin dulu yang pertama bagaimana akhlak kita kepada Allah. Kemudian bereskan akhlak kita kepada manusia. Manusia nanti ada bahasannya ya, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada keluarga, akhlak kepada teman, ya, akhlak kepada bawahan. Itu semua kita pelajari, kita aplikasikan di dalam diri kita. Di mana panduannya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, untuk kemudian supaya kita termotivasi ya, dan bisa ya betul-betul membangun ya, jiwa kita menjadi pribadi yang berakhlak, maka setidaknya ada 4 pondasi ya, utama yang bisa kita buat ya, kita aplikasikan di dalam diri kita. Nah, mudah-mudahan dengan pondasi itu ya kalau kokoh nanti ya, maka akan terbangun di atasnya ya. Dengan otomatis jiwa kita ini akan terbentuk menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Ya. Apa saja itu? Yang pertama, ya pondasi yang pertama adalah merasakan di dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu bersama dengan kita. Jadi kan ada orang tuh yang menjaga sikap karena merasa diawasi. Kalau sekarang kan ada konteks CCTV ya. CCTV itu misalnya yang masang orang tua kita atau yang masang bos kita dengan tujuan memantau kerja kita kalau bos ya. Kalau orang tua kita memantau sikap kita sehari-hari di rumah misalnya. Begitu kalau kita tahu tuh kita akan jaga bagaimana tampak baik ya di dalam CCTV gitu. Malah kalau yang menjilat ya, yang nggak biasa jadi biasa gitu. Dibiasain, biasanya nggak pernah bangun pagi jadi bangun pagi. Biasanya nggak pernah beres-beres jadi rajin beres-beres. Kenapa? Karena tahu diawasi. Maka ketika kita ya, merasa Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita, ini persoalannya bukan Allah itu nggak mengawasi atau tidak ya. Allah itu mengawasi. Cuman sadar nggak kita bahwa kita diawasi oleh Allah. Nah ini kesadaran ini banyak orang yang lalai. Ya, artinya dia tidak memiliki kesadaran itu. Padahal Allah sudah tegaskan misalnya dalam surah Qaf ya, surah yang ke-50, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-16, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh kata Allah, kami telah menciptakan manusia wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsah, dan Allah dan kami kata Allah mengetahui apa yang dibisikkan oleh manusia itu di dalam dirinya. Jadi jangankan suara yang keluar dari mulut ya, gerak hati saja Allah tahu. Berarti kan Allah mengawasi kita. Bahkan Allah tegaskan apa? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami kata Allah lebih dekat kepadanya daripada ulat leher mereka. Dekat banget gitu kan.
Jadi Allah itu betul-betul dekat dengan kita, Allah mengawasi kita, bahkan di dalam ayat lain Allah katakan Allah utus malaikat yang menjaga kita bergantian. Ada sip-sipannya ya, kiri dan kanan, ada aplusannya. Tugasnya apa? Nyatet. Jadi Allah ngirim CCTV, ya. Ngirim pengawas. Sadar nggak kita? Maka kalau belum sadar, kita bangkitkan kesadaran ini sebagai pondasi. Sadari bahwa kita sedang diawasi oleh Allah, ya. Sadari bahwa kita sedang diawasi oleh malaikatnya Allah. Ya, kalau kesadaran ini bangkit full, ya, maka insya Allah kita akan berusaha menjadi pribadi yang baik, ya, menjadi pribadi yang berakhlak. Gak gampang kita melanggar norma syariat, ya. Gak gampang kita berbuat jahat, ya. Kenapa? Karena kita tahu Allah mengawasi kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mendengarkan nasihat dari siapapun. Karena manusia ini, ya sahabat Edrim, di dalam hadisnya kan al-insan mahlul khata' wan nisyan, ya. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Nah, karena itu kemudian, ya, kalau dalam Al-Qur'an itu disebutkan wala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian merasa diri kalian itu suci. Nah, ya. Kenapa? Karena kita ini, ya, gampang banget bikin salah. Nah, maka apa? Maka jangan pernah bosan untuk menerima, ya, nasihat dari orang lain. Dari siapapun itu, kalau isinya adalah kebaikan, ya, memotivasi kita, maka ambil. Walaupun nasihat itu keluar dari anak kita, keluar dari istri kita, kalau itu kebaikan dan memotivasi kita untuk berbuat baik, dengar. Jangan kemudian disepelekan. Tahu apa kamu, ya. Nah, ini bahasa begitu itu, ya. Itu menjadi dinding yang menghalangi kita dari kebenaran yang datang dari orang. Jadi siapapun itu, ya, kalau ucapan yang keluarnya adalah kebaikan, nasihat bagi kita, terima. Makanya dalam pepatah bahasa Arab itu ada kalimat unzur maqala wala tanzur man qala. Ya, perhatikanlah apa yang menjadi ucapannya, perhatikanlah ucapannya, kalamnya, dan janganlah perhatikan siapa yang mengucapkannya. Dengerin omongannya apa, nasihatnya apa. Jangan lihat siapa yang ngomong. Ya, kalau kita lihat siapa yang ngomong, bisa jadi kita kemudian tertolak untuk menerima karena kita anggap orang yang ngomong itu di bawah kita. Yang ngomongnya anak murid kita. Ya, kalau guru misalnya, kan banyak, ya, para guru yang akhirnya harus berdebat, mencari pembenaran karena nggak mau menerima kebenaran yang datang dari anak muridnya. Gitu, ya. Ini nggak boleh terjadi dalam diri kita. Makanya di dalam surah Al-Asr, ya, surah yang ke-103 kan Allah tegaskan, innal insana lafi husrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Manusia itu rugi kata Allah kecuali 4 orang, ya, kecuali orang yang konsisten di dalam 4 hal, ya, yaitu beriman kepada Allah, kemudian berbuat amal saleh, ya, berbuat baik, kemudian menasihati dalam menetapi kebenaran, dan kesabaran, ya, menasihati supaya benar dan menasihati supaya sabar. Tausiah, ya, nasihat itu penting. Maka kita, ya, kalau ingin menjadi pribadi yang baik, ya, belajarlah kemudian untuk mendengarkan nasihat dari siapapun. Ajak diskusi orang yang sering bertemu dengan kita, sering berinteraksi dengan kita, ya. Tanya kepada mereka, menurut kamu saya sudah baik belum selama ini dengan kamu? Nah, ya. Jujur, ya, jawabnya. Nah, biar dia ngomong. Ya, jujur Pak, ya, iya sebetulnya saya nggak merasa Bapak ini belum baik banget. Kenapa? Soalnya Bapak pelit. Udah terima tuh kalau dia ngomong gitu. Suami dengan istri begitulah, ya. Tanya, ya, istri kita Adinda, selama Kanda menjadi suami Adinda, ya, sekian tahun kita menikah, menurut Adinda, ya, akhlak Kanda ini sudah baik belum di hadapan dalam pandangan Kak Adinda? Jujur, ya. Nah, kalau udah kita ngomong jujur, kalau dia ngomong apapun didengerin, terima, ya, jangan marah. Kadang kita minta kejujuran tapi dikasih jujur kita nggak terima.
terimalah ya, kalau kita ingin betul-betul memperbaiki diri, terima orang yang berbicara jujur kepada kita. Ya, nasihat sekarang gampang lah ya untuk mendapatkan nasihat ya. Ketemu guru ya, atau kita ngaji online ya, ngaji di YouTube juga bisa ya. Kalau memang kita betul ingin memperbaiki kualitas diri kita melalui nasihat-nasihat ya banyak. Persoalannya mau nggak mau aja. Kemudian yang ketiga pondasinya adalah melatih diri dengan ketekunan. Nah, ya, bahwa sahabat hadirin yang dirahmati Allah ya, agama yang Allah turunkan kepada kita ini ya, ini bukan beban yang sedikit. Menjadi muslim itu sahabat hadirin ya bebannya banyak. Ya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi diatur. Kalau habis bangun tidur harusnya gimana ya. Nanti matahari tinggi sedikit, matahari terbit harus gimana, itu diatur semua ya. Mau makan apa gimana, mau ke kamar mandi gimana, semua diatur. Ketemu sama orang harus gimana, semua diatur ya. Makanya orang yang baligh itu disebut mukallaf, orang yang memikul beban syariat. Maka kalau kita tidak kemudian melatih diri dengan ketekunan dan kesungguhan, maka kita akan kewalahan. Jadi agama ini harus banyak ya, untuk memikul beban agama ini kita harus banyak latihan. Ya, dalam konteks bagaimana ingin menjadi pribadi yang berakhlak mulia, ya latihan bagaimana supaya kita bisa terbiasa untuk mengamalkan akhlak mulia. Ya, berakhlak dengan sesama, berakhlak dengan sesama makhluk ya, berakhlak dengan sesama manusia, berakhlak kepada Allah. Latihan dengan tekun ya. Disertai dengan apa? Dengan kesungguhan. Karena agama ini kalau tidak disertai dengan kesungguhan, kita nggak akan bisa, pasti keteteran. Ya, orang lagi tidur enak-enak, kata Tuhan bangun pagi. Wa minal lail di dalam surah Al-Isra itu kan disebutkan ya. Di dalam surah Al-Isra itu Allah katakan inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan di waktu pagi itu, kata Allah, di waktu fajar itu disaksikan. Jadi lagi anak-anak tidur tuh Allah suruh kita bangun. Dan ketika kita bangun itu Allah suruh kita bersuci. Kan harus kena air dulu itu ya. Bayangkan ya, di daerah yang dingin-dingin itu ya, lagi anak-anaknya berselimut, disuruh bangun kemudian ya, bersuci dengan air. Ya, setelah bersuci sholat, ibadah ya, zikir, ingat Allah. Itu bukan gampang. Kalau kita tidak terbiasa, tidak terlatih, susah. Ya. Untuk bilang kata maaf nggak gampang, apalagi perempuan ya. Perempuan kan kadang-kadang harus ya, istri ya harus merasa adalah benar ya, suami salah. Kalau istri salah, suami minta maaf. Karena istri berat ya untuk minta maaf. Kalau nggak dibiasakan susah. Memberi maaf juga sama. Kalau nggak terbiasa memberi maaf susah. Ya. Padahal memberi maaf itu perintah dari Allah. Ya, wal afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan manusia itu perintah, dan itu ciri orang yang bertakwa. Kalau kita nggak terbiasa itu susah. Ngomong minta maaf itu susah. Latih diri kita. Ya, sungguh-sungguh ya, atau berjihad di dalamnya, karena Allah tegaskan di dalam surah Ali Imran ya, surah Ali Imran ayat yang ke-143, Allah mengingatkan kita, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira ya, bahwa kamu akan dimasukkan ke dalam surga tetapi ya, belum jelas bagi Allah ya, siapa di antara kalian yang berjihad ya, dan belum jelas bagi Allah siapa di antara kalian yang bersabar.
Artinya apa? Kita akan masuk ke dalam surga kalau Allah sudah tahu betul. Allah sudah lihat betul bagaimana jihad kita, kesungguhan kita, dan juga kesabaran kita di dalam menempuh jalan menuju surganya Allah. Dalam bahasan kita berarti apa? Bagaimana kesungguhan kita untuk berakhlak mulia kepada siapapun. Inilah yang kemudian kita harus pahami. Jadi harus ada jihad di dalamnya. Kemudian yang keempat, pondasinya adalah menghukum diri dengan amalan soleh yang lain. Seandainya kita lemah, kemudian kita tersalah, ya bagus kalau kemudian kita hukum diri kita dengan amal soleh. Buat etika di dalam hati kita. Kalau melanggar, ya, misalnya nih, ya, kita ingin menjadi pribadi yang tidak kikir atau mau jujur gitu kan. Saya mau jujur deh, ya, nggak mau jadi pembohong, ya. Maka kalau nanti saya bohong sekali, saya harus ganti dengan sholat sunnah misalnya, ya, 4 rakaat. Atau harus tebus dengan sedekah, ya, 50.000 ke fakir miskin atau ke anak yatim. Lumayan tuh, ya. Bagi kita yang mau move on dari sifat bohong, kan ada orang yang susah tuh, ya, untuk jujur. Karena treatment waktu kecilnya terbiasa bohong. Hidup dalam tekanan orang tua, akhirnya terbiasa bohong. Nah, untuk menghilangkan bohong itu nggak gampang. Boleh dibantu dengan apa? Menghukum diri dengan amalan soleh kalau kita berbuat salah. Ya, sebelum dihukum Allah, kita hukum diri kita lah. Nah, ini menjadi fondasi bagi kita untuk membentuk akhlak yang mulia di dalam diri kita. Demikian sahabat Dadri, mudah-mudahan bermanfaat. Yang mudah datangnya dari Allah dan yang salah semata-mata dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.